oleh Ustaz Iza. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati, yang saya cintai pimpinan Majelis Taklim, kaum Ibu Nur Sa'adah, Ibu Murjenah dan Ibu Aminah Masuki beserta jajaran-jajarannya, para ustazah, guru-guru kita, terlebihnya Ibunda Ustazah Robiah yang hadir dan juga Ibunda Sutasi. Salam kenal ya Bu ya, baru pertama kali ketemu. Semoga bisa dipertemukan kembali nanti di waktu yang akan datang ya. Sehat selalu Ibunda Ustazah Robiah dan juga Ibu Ustazah Sutasi, panjang umur, berkah selalu, berkah umurnya, berkah rezekinya, diluaskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para ustazah yang lainnya, Ibu Halimah dan juga Ibu Rosyadah, Ibu RT Wani ya, Ibu Sanata, serta ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat atau takzim saya. Tak lupa ibu-ibu sesepuh, Ibu Salimah, Ibu Sadiah dan juga Ibu Subyati. Sehat selalu ya ibu-ibu, panjang umur, semangat selalu di usia senjanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Al-Fakir menyampaikan, mohon izin ibu-ibu, Ibunda Ustazah Robiah dan Ibunda Sutasi, saya merasa malu ya di tengah-tengah di sini ya. Padahal ada ibu-ibu yang lebih alim dari saya, masya Allah. Jadi butuh wejangan juga, butuh nasihatnya juga ya ibu ya. Saya masih muda usianya. Baik, kita sudah di tanggal 5 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Jadi memang kita sudah memasuki bulan Agustus akhir, sekaligus hari Sabtu pertama ya, hari Sabtu terakhir bulan Agustus, hari Sabtu pertama di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Yang mana kita semuanya sudah kembali lagi memasuki di bulan Rabiul Awal, karena kita sudah memulai bukan hanya sekedar merayakan, tetapi kita mengenang jasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keteladanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kalau kita ketahui bersama-sama di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 164 yang dibacakan oleh Al-Fakir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya adalah sungguh Allah telah memberikan karunia bagi orang-orang yang beriman.
karunia itu berupa apa? Berupa adalah hadiah bagi orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di antara seorang rasul dari golongan-golongan kalian, ya kita semuanya ini semuanya manusia, bahwa para rasul itu pun juga manusia pula seperti kita. Namun Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu di antara manusianya itu golongan kita, yaitu adalah yatslu alaihim ayatihi, yaitu adalah dia yang membacakan Al-Qur'anul Karim, ya, ayat-ayat Al-Qur'an, wa yuzakkihim. Nah, kata wa yuzakkihim di sini para ulama tafsir menjelaskan seperti contoh yang menurut Ismail Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa lituzakwa nufusahum wa tutahhiru minad danasi wal khabasi alladhi kanu mutalabbisina bihi fi halin syirkihim wa jahiliyatihim. Jadi Rasulullah SAW itu mensucikan mereka itu, ya, adalah Rasulullah memerintahkan yang ma'ruf, Rasulullah melarang hal-hal yang mungkar, kemudian mensucikan jiwa-jiwa mereka dari kekotoran-kekotoran sebagaimana mereka itu menyucikan pakaian-pakaian yang kotor, ya, yang najis pula. Dan itulah ketika mereka di waktu kekafiran, di era-era Quraisy kan belum ada yang beriman, mereka itu membersihkan diri dari kekafiran dan juga dari kejahiliahan. Nah, di sini merupakan hadiahnya Allah, yaitu berupa datangnya Nabi Muhammad SAW untuk menghancurkan kekufuran, kesyirikan, dan juga untuk memperbaharui tauhidnya la ilaha illallah, serta membersihkan jiwa-jiwa kotor yang ada di dalam jiwa mereka, ya, termasuk ya jiwa-jiwa kita dari rasa hasad ataupun dengki, ya, iri, kemudian ada rasa gotong ataupun marah, rasa takabur dan lain sebagainya. Ada pula menurut makna yang lain di sini, ya, menurut para ulama bahwa wa yuzakkihim di sini adalah dari nama yang numuwan, bahwa artinya adalah menumbuhkan jiwa kita, ataupun dalam hal zakat fitrah misalnya itu disebutnya adalah numuwal mal, menumbuhkan harta bil halal, dengan halal, ataupun bisa juga zakat fitrah membersihkan harta dari harta-harta yang haram untuk menumbuhkan harta yang halal, membersihkan jiwa kita dari rasa yang bakhil untuk menghilangkan dari rasa angkuh ataupun sombong. Dari yang tadi yang jiwa yang pelit akan berubah menjadi jiwa yang dermawan dan akan bertambah dermawan dan juga pedulinya. Itu merupakan wa yuzakkihim. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi Rasulullah SAW itu dia mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Makanya dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW masih banyak terjadi apa? Pesta minum khamr, ya kan, minuman kerasnya ada di mana-mana, di setiap sudut kampung, betul nggak? Betul kan? Masih banyak juga terjadi apa? Perbudakan. Jangankan kalau Bilal bin Rabah, dia itu kan budak. Jangankan yang lain-lainnya itu selain Bilal bin Rabah seperti Khabbab bin Aras, itu pun juga masih budak, betul kan? Jadi ini apa? Dijadikan sebagai sejarah bahwa setelah datangnya Rasulullah SAW, semua perbuatan-perbuatan batil, baik itu dari berhalanya maupun juga perbuatan-perbuatan munkar, itu semuanya sudah dihapuskan. Minuman khamr sudah dilarang, larangan melakukan
perbuatan perbudakan dan lain sebagainya. Jadi dengan hadirnya Rasulullah SAW di situ, dia itu adalah sebagai Rasul terakhir kita, Nabi yang ke-25. Makanya ada kan lagunya dari Bimbo. Mari bergembira, mari bergembira, mari bergembira, mari bergembira. Nah itu, bergembira apa? Umat manusia. Nah itu kan, hadir telah tiba, karena Rasul terakhir telah tiba. Akhir segar niup di mana-mana, membawa rasa takwa padanya. Begitu kan? Umat manusia kini bergembira karena Rasul terlahir telah tiba. Angin segar niup di mana-mana. Cuaca baru amat sedapnya, membawa rasa takwa kepadanya. Itu luar biasa sekali, ya ibu-ibu. Jadi tidak ada lagi yang namanya la nabiyya ba'da, la nabiyya wala rasula ba'da. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul selain Nabi Muhammad SAW. Masa setelah Nabi Muhammad itu sudah wafat muncul lagi ada nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzdzab? Apalagi di zaman sekarang ini, mohon maaf, masih ada juga yang mengaku-ngaku nabi, betul gak? Ada juga misalnya nabi tukimin, ya Allah. Masa bilangnya Allahumma sholli ala tukimin wa ala ali tukimin. Aduh ya Allah, itu memang sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min zalik. Jangan merasa dirinya selain itu. Ada yang merasa aku ini adalah Imam Mahdi, adalah orang yang nanti akan muncul ketika di hari kiamat. Gak boleh ya ibu-ibu ya. Jadi karena dia saking orang yang merasa paling benar, paling bisa, na'udzubillah, merasa dirinya itu paling hebat, ya Allah, gak boleh. Manusia itu ya tetap manusia. Karena itu Nabi Muhammad SAW fungsinya bagimu begitu dekat. Karena itu fungsinya Nabi Muhammad SAW yaitu adalah membersihkanmu dan juga menaikkanmu. Nah di sini ya Al-Fakir izin temanya di sini adalah membangun kedekatan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hidupnya ingin naik, pengen berkualitasnya itu makin naik, makin mantap lagi hidupnya, maka kalau itu kita perlu dapatin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapatinnya itu di mana? Di hati kita, Bu, Ibu. Kalau misalnya ingin dapatin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rasanya bagaimana? Senang tidak? Senang kan? Kalau ingin meraih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rasanya bersyukur tidak? Bersyukur kan? Karena itu bersyukurlah kita bisa meraih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan beliau dengan sholawatan. Tadi sudah diinikan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera bagimu wahai Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Salam sejahtera bagimu wahai kekasih Allah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita dengarkan sosok Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah saksi sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari beliau sejak mendapatkan wahyu di usia yang ke-40 tahun sampai beliau menjadi mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena punya anak yang bernama Siti Aisyah, dan beliau menyaksikan
bagaimana perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari dia sejak menjadi Nabi dan Rasul hingga terakhir wafatnya. Subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itu As-Siddiq di sini tuh artinya tuh bisa jujur, bisa juga diartikan adalah benar. Kalau kita melihat ya di Masjid Nabawi, mungkin ibu-ibu pernah makan ke ziarah Rasulullah SAW yang ada di Masjid Nabawi ya, yang tepatnya di Raudhah. Jadi itu makamnya Rasulullah SAW itu memang tuh bersampingan. Yang di sini makamnya Rasulullah, yang di sininya itu makamnya Abu Bakar As-Siddiq, yang di sininya di situ adalah makamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab di sini dia adalah gelarnya adalah Al-Faruq, yang membedakan mana yang hak dan juga mana yang batil. Nah, Abu Bakar As-Siddiq sahabat yang paling mulia. Beliau adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana perkataan seorang ulama yang bernama Bakar Al-Muzani rahimahullah, bahwa masabaqakum Abu Bakrin bikasrati sommin wala sholatin walakin bisyai'in waqara fi qalbihi. Tidaklah Abu Bakar mengumpuli kalian, baik itu dari sholatnya maupun juga dari puasanya, melainkan ada sesuatu yang menancap dengan kokoh di dalam hatinya, yaitu adalah al-hub. Al-hub di sini artinya adalah rasa cintanya beliau kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaannya beliau itu kuat, maka beliau adalah orang yang paling pemenangnya dan juga paling juara, bahkan orang yang paling unggul pribadinya karena sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Bakar sini adalah seorang yang sayyid, seorang tokoh masyarakat yang terkemuka, bahkan beliau adalah seorang pemuka juga sebelum datangnya Islam. Selain Abu Bakar As-Siddiq, ya ibu-ibu, ada lagi contohnya, misalnya seorang Bilal bin Rabah. Bu, ibu, sudah sering dengarkan siapakah itu Bilal bin Rabah? Beliau adalah seorang muazzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemandu ataupun seorang muazzin ya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika di waktu Fathu Makkah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu menyuruh si Bilal untuk mengumandangkan azan. Ketika Bilal naik ke atas Ka'bah, Bilal mengumandangkan azan sampai orang-orang yang ada di Mekah itu, yang di sekeliling Ka'bahnya itu mendengarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suara azan ibu-ibu, jangankan kalau kita mendengarkan suara azan itu masih nganggapnya biasa-biasa aja. Misalnya sholat subuh kita dengar aja, baik itu dari mana, dari suaranya masjid, ataupun kita mendengar apa tuh azan, tayangan azan di TV, merasanya kalau di dalam hati, itu mah biasa-biasa aja, bener gak? Padahal ini panggilan azan ini merupakan panggilannya ilahi. Terus kalau giliran mendengarkan suara dangdut tuh, ataupun disco, malah ke sana, malah itunya udah tugas ke sana dulu lah, pengen ke klub malam ataupun ke panggung dangdutan, ataupun ya panggung misalnya ada boyband dari Korea, ada si opa ganteng banget, wah ganteng banget, nah itu kan, itu malah gini,
Giliran aja udah gak jadi aja malahnya stres, betul nggak? Bener kan? Ini panggilan azan jangan dianggap itu enteng, jangan dianggap itu remeh. Ini kalau seandainya kita hidup di zaman Rasulullah SAW, bahkan juga ada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sahibu Rasulullah SAW, kita semuanya bakal tergetar hatinya, bakal panggil, ayo semuanya sholat, hayya 'alas sholat. Nah itu, masya Allah. Kalau kita mendengar suara azan ya sampai dengar hayya 'alas sholat aja, hati kita tuh jadi bergetar, jadinya rasanya itu menangis. Nah, Bilal bin Rabah ini dia itu adalah seorang budak sebelum datangnya Islam. Udah dibudak-budakin, udah disisa-sisa, tapi dengan datangnya Islam alhamdulillah beliau bebas. Beliau akhirnya menjadi muazzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau itu memang orang yang sangat mulia sekali, jangankan di dunia maupun juga di akhirat. Di dunianya saja, Bilal itu dipanggil sama warga-warganya di sana ketika yang beliau pergi ke Irak. Beliau dipanggil, wahai sahabat Rasulullah, wahai muazzin Rasulullah, ya sahibah Rasulillah, wahai sahabatnya Rasulullah Bilal bin Rabah. Disambut dengan gembira sama warga Irak di sana, masya Allah. Terus setelah itu, ketika ada salah seorang ibu yang nyamperin ke Bilal, si ibunya berkata begini, wahai Bilal, tolong obati anak saya. Anak saya sudah koma, sudah berapa hari, sudah 5 hari aku berobat ke beberapa dokter, tetapi belum ada hasilnya, anakku belum sampai sadar. Hingga akhirnya si Bilal itu dia ke kamar ya, terus mengambil sebuah bajunya kayak seperti baju putih ya. Terus setelah itu ya Bilal itu dia mengenakan pakaiannya tersebut itu longgar, itu gede kayak pakaian ini kan. Kalau misalnya anak kecil tuh, ada anak kecil kan sini kan, atau anak bayi misalnya, ataupun anak usia 5 tahun ataupun masih anak-anaknya itu longgar ya kan, kelelep jadinya tenggelam kan, seperti itu. Nah kemudian Bilal itu dia menutupin itunya semua tubuhnya di situ, sampai si ibunya si anak mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, wahai Bilal bin Rabah, berbuatlah sesuatu pada anak saya, tolong bacakan anak saya. Hingga terjadi ada aliran energi seperti aliran darah, dan akhirnya anaknya itu matanya terbuka, dan akhirnya anaknya itu sembuh total. Dan si ibu itu bertanya, ini bajunya siapakah ini, wahai Bilal bin Rabah, wahai sahabat Rasulullah? Ini adalah bajunya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kejadiannya tuh setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun sudah wafat. Nah kemudian, gantian ya baca. Nah kemudian jangankan Bilal bin Rabah, Bu, dia itu adalah seorang muazzin Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW itu sudah wafat, Bilal nggak kuat menahan tangisannya, hingga akhirnya beliau mau tidak mau dia memang harus hijrah ke Syam. Hijrah ke Syam itu yang dikenal sekarang Suriah. Dia pamit dulu kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, aku izin pamit dulu ya, saya mau pindah ke Syam begitu. Sampai akhirnya dia si Bilal dia itu singgah di Badariyah, di tempat persinggahan itu dia tidur, hingga akhirnya Bilal bin Rabah dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, mimpi ketemu Rasulullah SAW. Si Rasulullah SAW berkata pada Bilal, wahai Bilal, kenapa engkau tidak menghampiriku? Kenapa engkau tidak lagi menyuarakan suara azanmu? Mereka orang-orang Madinah itu rindu dengan suara azanmu. Hingga akhirnya Bilal bin Rabah terbangun,
dan dia segera kembali lagi ke Madinah. Setiba di Madinah, Bilal bin Rabah dia bertemu dengan cucu-cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain, memeluknya dan juga mencium keningnya Hasan dan Husain, masya Allah, luar biasa. Hingga akhirnya Bilal bin Rabah dia menggunakan azan kembali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang Madinah itu juga, masya Allah, ini suara Bilalnya udah azan, baca asyhadu alla ilaha illallah. Nah, masih kuat. Nah, giliran membaca syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nangis bu, si Bilal gak kuat. Wallahi demi Allah gak kuat bu. Itunya apa namanya, ngazan, ya Allah, karena dia tidak tahan dengan tangisannya itu, karena dia saking cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia memang ingatnya tuh di masa-masa lalunya. Bilal ya dia selalu ingat kepada Rasulullah SAW. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ya gitu. Bilal selalu ngajak ya Rasulullah itu sholat, masya Allah, luar biasa sekali. Makanya azan itu jangan dianggap enteng, jangan dianggap itu sepele. Karena itulah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nih karena Ibu Sutasi mau menyampaikan juga ya. Oh gitu. Kirain mau apa? Ibu Darussalam Serobia? Oh, masya Allah. Kirain ingin menyampaikannya juga ya. Ini, sampai jam 3 ya. Baiklah kalau begitu. Sekalian doa ya. Nah ini namanya azannya si Bilal, masya Allah. Itulah kemuliaan Bilalnya itu ya di dunianya, masya Allah. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah suara azan itu sebagai suara panggilan yang paling bergetar di hati kita selain kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran kalau kita membaca ataupun menghafal, bahkan juga mengamalkan, maka terisi hati kita. Apalagi suara azannya itu pun jadikan untuk pengamalan hati kita, supaya apa? Panggilan-panggilan ilahinya itu pun kita tetap terlaksana. Karena kita tidak tahu, jangankan kalau ada yang sudah meninggal, ada yang meninggalnya itu misalnya pada waktu jam 3 sore sebelum azan, ada kan ya? Bahkan lebih bagusnya lagi, ada yang meninggalnya ketika waktu azan telah tiba. Misalnya kalau ini kan asar jam berapa? Jam 3:15 ya. Ketika di jam 3:15, masya Allah, dia udah gak ada, udah meninggal, seperti itu. Makanya kalau udah begitu, udah panggilannya Allah Subhanahu Wa Taala, ketikanya sudah meninggal, itulah dia sudah memenuhi, udah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpulang ke rahmatullah. Nah ini kisahnya si Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ya, mengenai tentang azan. Jangankan kalau mengenai tentang berwudu, ya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu Bilal menjadi mulia karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kisahnya begini, Nabi bercerita itu terjadinya itu ketika Isra wal Mi'raj, ketika Nabi dia itu diajak malaikat Jibril ke surga ya. Karena ini memang terkait sekali ya ibu-ibu ya, mengenai tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Nabi Muhammad dia itu diajak malaikat Jibril berkeliling ke surga, dan dia mendengar suaranya apa? Ada suara air, ya maksudnya suara senda sampai kena air, ya. Makanya Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, itu senda siapakah itu? Kok sampai sendanya itu kok sampai dibasahi dengan air? Itu merupakan sendanya Bilal bin Rabah, wahai Muhammad, sendanya Bilal bin Rabah, masya Allah. Nah, sampai ketika Nabi Muhammad SAW turun,
setelah ke perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW beliau bertanya, wahai Jibril, apa yang engkau lakukan dengan sendalmu itu di kamar mandi? Maka Bilal bin Rabah itu pun menjawab, ya Rasul, sesungguhnya saya nggak betah hidupnya kalau nggak punya wudhu. Kalau misalnya aku nggak punya wudhu, saya berwudhu. Kalau misalnya saya berbaru wudhu, maka aku melaksanakan sholat sunnah wudhu. Nah, sholat sunnah wudhu ini kan berkaitan dengan fikih, ya kan? Bahwa tuh kalau sholat sunnah wudhu itu boleh dikerjakan kapan saja, yang penting setelah berwudhu. Mengenai hal itu kan ada keterkaitannya juga dengan antara sholat sunnah wudhu maupun sholat tahiyatul masjid maupun juga sholat sunnah qobliyah. Dua-duanya itu ataupun tiga-tiganya itu kan dua-dua rakaat. Bagaimana cara mengerjakannya? Bahwa tiga sholat ini, ya sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid ataupun sholat sunnah qobliyah, satu niat saja, tapi dua-duanya itu ataupun tiga-tiganya itu semakna. Yang penting ya kita bisa menggabungkan niatnya. Kalau misalnya udah wudhu nih di masjid nih, terus waktu azannya itu sudah tiba, ya kan, azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tetapi yang dilakukannya itu sholat sunnah qobliyahnya saja, itu pun juga sudah mendapatkan tahiyatul masjid, mendapatkan sholat sunnah wudhu. Jadi boleh dilakukan, digabungkan niatnya seperti itu, ataupun bisa juga terpisah, ya misalnya sholat sunnah wudhu terlebih dahulu, barulah melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ataupun sebaliknya, kalau dilakukan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, sedangkan dia melakukan sholat sunnah wudhu, itu boleh, ya. Tapi kalau dia melakukan sholat sunnah wudhu terlebih dahulu ataupun dia melakukan sholat tahiyatul masjid baru yang keduanya, maka itu tidak mendapatkan tahiyatul masjid. Itu dah dalam perspektif fikihnya seperti itu ya Ibu. Nah, karena itu mengenai tentang pembaharuan wudhu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Siapa yang memperbaharui wudhu padahal dia sedang dalam keadaan berwudhu, maka dia akan dicatat 10 kebaikannya. Jadi itu kita membiasakan diri untuk melakukan berwudhu. Berwudhu itu kan bukan hanya ketika sholat, tetapi bisa kapan saja. Seakan-akan kita bermuraqabah. Maksudnya muraqabah itu adalah seakan-akan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau mengajar, mau belajar, mau apalagi berbisnis, ya kan, ataupun dan yang lain sebagainya, dalam keadaan berwudhu seakan-akan kita diawasi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai tentang sholat sunnah wudhu 2 rakaat, bahwa ada di dalam hadisnya dari Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal, bahwa an Uqbah bin Amir al-Juhani, dari Uqbah bin Amir al-Juhani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin yatawaddu fayuhsinul wudu'a. Tidaklah salah seorang ya berwudu kemudian memperbagus lagi wudunya, wa yusolli raka'ataini, kemudian dia melakukan sholat sunnah wudu 2 rakaat, baik, yuqbilu bi qalbihi wa wajhihi alaihima ila wajabat lahu jannah. Lalu dia menghadapkan wajahnya dan juga hatinya dengan penuh khusyuk dan ikhlas, maka melainkan ia berhak mendapatkan surga. Ya Ibu, cintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbanyaklah yang berwudu, ya sebagaimana si Bilal, karena dia ingin meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kita dekati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan apa? Bersolawat. Karena kalau yang namanya bersolawat di sini sebagai tanda bukti cinta kita. Walaupun kita menyebut nama Nabi Muhammad tetapi tidak pernah bersolawat, awas hati-hati.
Sebagaimana ada di dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ala ukhbirukum adkhulun nas, maukah saya memberitahu kepada kalian adalah orang yang paling pelit, manusia yang paling pelit? Maka qalu bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, saya ingin mendengarkan jawabanmu bahwa man dzukirtu indahu, siapa yang menyebutkan aku, walaupun dia menyebutkan aku tetapi laisa solaitu, ya, tapi dia tidak menyebutkan aku, maka fahuwa abkhulun nas, maka dia itu adalah orang yang paling pelit di dunia maupun juga di akhirat. Cukup ya ibu-ibu ya? Sudah jam berapa ini? Jam 3 ya. Baik. Jam 3:10 ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan-penjelasan di atas di sini adalah mari kita kembali lagi untuk menghidupkan kembali, membangun kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimat la ilaha illallah, dan membangun kedekatan kita kembali kepada Rasulullah SAW dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya Bu kalau ada salah dari saya, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Kita langsung tutup doa ya Ibu Halimah ya. Baik, mari kita diawali dengan membaca doa. Mudah-mudahan salawat kita ya, membaca ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didengar di langit dan didengar oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nama Allah karim ya rahman. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, limpahkanlah kami pahala kepada kami. 1 kali salawatan berilah kami 10 kebaikan. 10 kali kami bersalawat berikanlah kami 100 kebaikan. 100 kali kami bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW berikanlah kami 1000 kebaikan ya Allah. Dan jadikanlah kami termasuk umat Nabi Muhammad SAW ya Allah. Dan jadikanlah kami termasuk umat Rasulullah SAW di dunia maupun juga di akhirat, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu agar kami senantiasa bertemu dengan Rasulullah SAW, dekat dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Pagi-pagi semprotin lalat, marilah kita bersolawat. Masya Allah. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan bubar dulu ya Ibu. Ya boleh Bu Juna. Terima kasih atas ucapan kepada